750 gram singkong ataupun ubi kayu sudah aku kupas, cuci dengan bersih, kemudian kita kukus. Kukus kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang. Nah, ini sudah matang ya guys. Kemudian ini akan kita tunggu dulu sampai singkongnya dingin. Kalau singkongnya udah dingin, selanjutnya ini akan kita potong-potong. Dan untuk potongannya sendiri di sini aku potong dadu ya guys. Atau bisa kalian sesuaikan aja dengan selera, yang penting potongannya kecil-kecil ya. Setelah singkongnya selesai kita potong semuanya, kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan kurang lebih 250 gram tepung terigu. Selanjutnya tambahkan 1 saset kaldu ayam. Lalu tambahkan 1 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian kurang lebih 1,5 sendok makan tepung maizena. Setelah semua bahan kita masukkan, kemudian tambahkan air. Untuk penggunaan air kurang lebih 300 ml atau sesuai aja dengan kelembapan tepung masing-masing. Asalkan adonannya itu tidak terlalu encer, enggak juga terlalu kental ya guys. Tambahkan air secara bertahap atau sedikit demi sedikit sambil diaduk agar semua bahan tercampur rata. Dan kalau semua bahan sudah tercampur rata, ini akan kita bagi menjadi 2 bagian sama rata dan aku tuangkan di setiap mangkuknya. Agar tampilannya lebih menarik, jadi akan aku tambahkan pewarna makanan. Untuk mangkok pertama, aku tambahkan pewarna makanan kuning. Gak perlu terlalu banyak ya, kurang lebih 4-5 tetes aja. Selanjutnya untuk mangkok kedua, aku tambahkan pewarna makanan ungu. Kemudian ini lanjut akan kita aduk agar pewarnanya tercampur merata. Untuk warna tidak harus sama dengan yang aku pakai, ungu dan juga kuning, bisa disesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing ya guys. Nah, ini setelah semua tercampur merata, lalu kita akan masukkan singkong yang tadi sudah kita potong dadu. Setelah itu ini akan kita aduk merata kembali, dan kalau udah siap lanjut akan kita goreng. Sudah aku siapkan penggorengan dengan secukupnya aja minyak sayur. Selanjutnya kalau minyaknya ini udah panas, kita akan masukkan singkong yang tadi sudah siap. Nah, pertama-tama kita masukkan yang warna kuning terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang warna ungu. Sebenarnya bebas ya guys, boleh digoreng yang kuning duluan atau boleh juga digoreng yang ungu duluan. Nah, seperti ini. Jangan lupa ya, ini sesekali dibolak-balik agar matang merata dan gak gosong. Oh iya guys, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Oke, kita balik lagi ke cemilan kita, dan ini warnanya udah agak gelap. Nah, seperti ini guys, tandanya udah matang. Kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng yang lainnya sampai selesai. Kalau gorengannya udah matang, kemudian kita akan pindahkan di sebuah wadah tertutup. Di sini aku pakai Tupperware ya. Kita masukkan sebagian dulu. Selanjutnya tambahkan bubuk balado. Dan kemudian supaya rasanya agak pedas, kita tambahkan bon cabe rasa bawang. Kemudian kita masukkan lagi untuk gorengan berikutnya. Lalu kita tambahkan lagi bubuk balado dan juga bon cabenya. Kemudian selanjutnya kita akan tutup dan kita guncangkan supaya bubuk balado dan juga bon cabenya itu tercampur merata.
Nah, seperti ini hasilnya ya guys, setelah kita tambahkan bubuk balado dan juga bon cabe. Selanjutnya untuk ide jualan ini bisa kalian kemas menggunakan cup. Di sini aku memakai cup ukuran 100 ml. Nah, seperti ini bisa juga kalian kemas menggunakan plastik biasa ya. Jadi disesuaikan aja dengan kreativitas masing-masing. Kalau dikemas menggunakan cup seperti ini, tampilannya benar-benar menarik banget guys. Ini pasti dilirik banyak orang, nggak cuma anak-anak, orang dewasa pasti suka dengan cemilan yang satu ini. Untuk tampilannya sendiri ini benar-benar bikin penasaran ya, sebenarnya ini tuh apa. Padahal ini cuma singkong yang digoreng pakai tepung dan dikasih pewarna. Untuk rasanya tidak diragukan lagi, ini itu benar-benar enak banget loh guys. Udah singkongnya empuk karena aku pakai singkong kristal ya. Kemudian campuran bumbu di tepungnya itu berasa banget. Ditambah lagi dengan bubuk balado dan juga bon cabe rasa bawang. Cemilan yang satu ini bisa kalian buat di rumah sendiri. Recommended dijadikan untuk ide cemilan sambil nonton TV. Dinikmati bersama keluarga tercinta di rumah. Dijamin mereka pasti suka. Dan sangat cocok juga loh untuk ide jualan. Mangkal di depan sekolah, di depan rumah, di gerobakan pinggir jalan, atau bisa kalian jual di kantin sekolah. Kalau menggunakan cup seperti ini bisa dijual dengan harga Rp2.000 dan per pieces bisa kalian jual seharga Rp500 aja. Menurut aku untungnya sudah banyak banget. Atau disesuaikan aja dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing, karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda. Dan dari 750 gram singkong jadinya itu banyak banget, yang dikemas hanya sebagian dan sebagiannya lagi masih belum aku goreng ya guys. Untuk bahan pertama yaitu secukupnya aja daun bawang. Sudah aku cuci dengan bersih, kemudian kita akan potong kecil-kecil atau dirajang. Kalau daun bawangnya sudah selesai kita potong, kemudian kita sisihkan dulu. Kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan mangkuk berisi 150 gram tepung tapioka. Tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh penyedap rasa, dan aku nggak pakai garam ya. Kemudian kita akan tambahkan air. Untuk penggunaan air kurang lebih 300 ml. Ini kita aduk dulu. Setelah tercampur rata, barulah tambahkan 2 butir telur suhu ruang. Kemudian kita aduk merata kembali. Setelah semua bahan tercampur, barulah kita masukkan daun bawang yang tadi sudah kita potong kecil-kecil dan aduk kembali. Nah, untuk adonannya udah siap ya guys. Kemudian di sini sudah aku siapkan juga cetakan untuk menggoreng. Tambahkan minyak di setiap lubangnya seperti ini, secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kalau semua sudah terisi minyak goreng, kemudian kita tunggu sampai panas. Kalau sudah suhunya panas, kemudian kita tuangkan adonan ke setiap lubangnya. Untuk banyaknya cukup setengah bagian aja ya, karena ini nanti akan mengembang. Kalian bisa tuangkan menggunakan gelas takar atau bisa juga menggunakan sendok makan seperti ini. Oke guys, semoga bisa dipahami penjelasan aku kali ini. Nah, lanjut ini kita tuangkan ke setiap lubang penggorengan. Kemudian lanjut kita akan goreng menggunakan api cenderung kecil. Untuk cara menggorengnya nggak usah dibolak-balik ya, kita biarkan aja, makanya harus menggunakan api yang benar-benar kecil ya guys. Nah seperti ini, kalau warna di bawahnya itu sudah kecoklatan, itu tandanya udah matang, kemudian kita akan angkat. Jangan khawatir ya, untuk warna atasnya memang seperti ini itu benar-benar udah matang ya guys. Jadi memang kita buat crunchy di luar dan juga lembut di dalam. Nah inilah hasilnya setelah kita goreng sebagian seperti ini ya guys, unik banget, lucu. Bentuknya itu kayak mangkok kecil ya. Nah untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan mika seperti ini. Per mikanya diisi 3 pieces, bisa dijual di harga 2.000-an. Jangan lupa ya tambahkan saus.
Untuk sausnya aku sudah pernah bikin di video sebelumnya ya, nanti akan aku cantumkan linknya. Nah, kita tambahkan secukupnya aja, kurang lebih 1 sendok makan. Aku sarankan ide jualan yang satu ini itu dijual pada saat masih panas atau baru digoreng ya, karena rasanya itu bener-bener enak, crunchy di luar dan juga lembut di dalam. Pokoknya ide jualan satu ini sangat recommended banget dijual di kantin sekolah, mangkal depan sekolah, atau bisa juga dijual di depan rumah. Nah, hasilnya seperti ini ya guys, setelah kita kasih saus cabai. Untuk tampilannya benar-benar unik dan juga lucu seperti mangkok kecil, dan untuk rasanya dijamin tidak mengecewakan. Rasanya itu crunchy di bagian kulitnya, kemudian di bagian dalamnya itu lembut tapi nggak keras ya, yaitu sebanyak 300 gram tepung tapioka, tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, kemudian setengah saset aja kaldu ayam. Kemudian kita akan tambahkan air, dan untuk airnya aku pakai air mendidih ya guys. Kemudian lanjut kita akan aduk. Lalu tambahkan tepung terigu, dan untuk tepung terigu aku pakai sebanyak 100 gram aja. Dan ini kita aduk kembali ya. Kalau adonannya udah terasa berat, ini boleh diaduk pakai tangan. Nah, ini tepung terigunya aku masukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Seperti ini ya guys. Nah, kalau udah agak susah diaduk pakai sendok, kalian boleh aduk menggunakan tangan. Jangan khawatir ya, di sini aku pakai sarung tangan, atau boleh cuci tangan terlebih dahulu supaya hasil makanan kita itu higienis ya guys. Kalau misalnya adonannya terlalu lembek, boleh kalian tambahkan tepung tapioka kembali ya, dan aduk sampai kalis. Seperti ini ya guys, sudah gak menempel. Kemudian di sini aku siapkan talenan aja, atau kalian boleh menggunakan alas kerja. Kemudian ambil secukupnya, lalu taburi menggunakan tepung tapioka, dan kita akan pipihkan menggunakan rolling pin seperti ini. Setelah itu kita akan potong-potong. Untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm, gak usah terlalu tipis. Nah, seperti ini ya guys, bisa diperhatikan pada video. Selanjutnya ini akan kita potong lagi seperti ini, jadi kita potong menyerong aja, bisa diperhatikan ya. Nah, kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya guys, supaya lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takarannya sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Untuk adonan yang sudah selesai aku potong, jadi aku taruh di suatu tempat yang sudah aku taburi menggunakan tepung tapioka agar gak menempel satu sama lain. Dan ini aku akan gulung lagi yang lainnya dan lakukan sampai selesai. Untuk adonan yang sudah selesai kita potong, ini boleh langsung aja kita rebus ya guys. Dan sambil direbus kita akan olah adonan yang berikutnya. Nah, ini yang sudah selesai kita potong-potong, kita akan rebus. Sudah aku siapkan air di sebuah pan, dan setelah mendidih ini langsung aja kita masukkan potongan adonannya tadi. Nah, seperti ini guys. Oke, lanjut guys. Setelah potongan adonan kita masukkan, kemudian kita akan rebus. Rebus menggunakan api cenderung sedang selama 10 menit atau sampai adonannya mengapung. Kalau udah mengapung, kemudian kita akan angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, kita akan lanjut rebus adonan yang berikutnya sampai selesai. Sambil menunggu adonannya kita rebus, yuk kita langsung aja bikin bumbunya. Sudah aku siapkan 4 siung bawang putih dan juga 3 siung bawang merah.
Kalau bawang merahnya kecil-kecil boleh kalian pakai sebanyak 5 siung ya. Kemudian lanjut kita haluskan. Di sini aku menghaluskan menggunakan ulekan ya guys. Kalau kalian lagi males ngulek boleh kok dihaluskan menggunakan blender atau chopper. Jadi disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini sudah kita haluskan kasar. Lanjut kita akan tumis. Siapkan wajan dan kita akan tuangkan secukupnya aja minyak sayur. Dan kalau minyaknya udah panas, kita tumis bawang merah dan juga bawang putih yang tadi sudah kita haluskan kasar. Tumis menggunakan api cenderung kecil ya, sambil diorak-arik agar matang merata. Dan kita akan tumis sampai harum. Kalau udah harum berarti tandanya udah matang. Kemudian tambahkan air. Untuk air sedikit aja ya, kurang lebih 50 ml. Lanjut kita akan tambahkan kecap Inggris sebanyak 1 sendok teh. Kemudian tambahkan juga saus tomat sebanyak 1 sendok makan. Dan kecap manis sebanyak 1 sendok teh. Maaf gak sempat ke record ya guys. Lalu kita tambahkan seasoning setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh penyedap rasa, dan secukupnya aja kaldu ayam. Jangan lupa pada tahap ini kita langsung aja cek rasa, dan kalau rasanya udah pas kemudian kita masukkan adonan tepung tapioka yang tadi sudah kita olah. Lalu kita akan masak kembali. Masak kurang lebih 2-3 menit aja ya, atau sampai airnya ini menyusut. Kalau airnya udah menyusut, kemudian tambahkan irisan daun bawang ya guys. Nah, untuk banyaknya sesuai selera aja. Dan ini nggak boleh di skip ya, karena menurut aku ditambahkan daun bawang itu rasanya benar-benar enak. Dan kita masak kembali ya sampai daun bawangnya ini layu. Untuk yang gak suka pedas, ini langsung aja diangkat dan juga dipindahkan ke piring saji. Tapi bagi kalian yang suka pedas, boleh ditambahkan taburan bon cabe. Ini aku pakai yang level 50 ya guys, karena aku benar-benar suka pedas. Dan untuk ide jualan disarankan bisa kalian jual 2 rasa, yang pedas ataupun yang gak pedas. Nah, ini sudah matang, kemudian lanjut kita akan pindahkan ke piring saji. Inilah hasilnya guys, olahan kita udah mateng. Dan aku tambahkan juga telur rebus ya. Untuk telurnya ini opsional, bisa digoreng atau juga bisa direbus. Bisa telur ayam dan juga telur puyuh. Untuk ide jualan bisa kalian kemas menggunakan mika. Dan ini kalau dijual di harga 3 ribuan pas banget ya, menggunakan mika yang kecil. Dan kalau mau dijual di harga 5-10 ribu, kalian boleh aja sesuaikan mikanya ya guys. Nah, ini kita langsung aja kemas. Kalau mau dijual di harga murah, dititipin di kantin sekolah, per mika bisa dijual di harga Rp3.000. Dan untuk telurnya, 1 butir itu kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini guys. Inilah tampilan setelah dikemas ya guys. Gimana untuk cara bikinnya? Gampang banget. Dan dari bahan-bahan yang sangat ekonomis, kalian sudah bisa jualan. Untuk rasanya, ini itu nggak diragukan lagi ya guys. Bener-bener enak banget. Kenyal dari tepung tapiokanya, nggak terlalu keras karena tadi kita tambahkan tepung terigu ya. Dan untuk bumbunya berasa banget. Untuk sausnya juga berasa. Pokoknya recommended banget dijadikan untuk ide jualan. Kalau pakai mika yang kecil seperti ini bisa dijual di harga Rp3.000 atau silakan aja disesuaikan dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga bahan yang sangat berbeda, untuk harga jual tidak bisa disamakan ya guys. Sangat recommended banget dijual di kantin sekolah atau kalian bisa buka lapak di depan rumah. Dijamin laris manis karena rasanya enak banget. Oke baiklah, terima kasih sudah temenin aku bikin ide jualan dari bahan-bahan yang sangat ekonomis.
Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Salam sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Bye.